Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Raffi Fauzan Asta dengan NIM 24010606079. Oke, jadi video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mingguan modul 1 praktikum pemrograman. Oke, jadi ini tugasnya itu sistem game sederhana. Buatlah program gue sederhana berbasis teks yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan. Di dalamnya menggunakan logik pemrograman seperti jawaban benar atau salah. Lalu tampilkan hasilnya, jelaskan cara program dari awal sampai akhir. Oke. Terus selanjutnya program memiliki nama, input nama, name, dan soal-soal yang akan dijadikan soal kuis. Output berupa file txt. Oke. Jadi langsung aja. Di sini aku udah nyiapin programnya. Jadi ini yang pertama ada import random. Nah, import random ini aku pakai buat nanti ngacak pertanyaannya. Jadi nggak bakal sesuai dengan urutan ini. Jadi nanti library random ini aku pakai buat nge-shuffle pertanyaannya. Terus selanjutnya aku udah nyiapin pertanyaan dulu. Jadi di pertanyaan ini kita pakainya tipe datanya list. Nah, list ini buat nyimpan beberapa data. Terus di dalam list ini aku pakai dictionary. Nah, jadi di dalam list ini tuh isinya bakal ada 5 dictionary yang satu dictionary itu isinya bakal ada soal, opsi, dan kunci jawaban. Terus selanjutnya ada fungsi def sapa user. Nah, ini print sama dengan 60. Ini buat heading si kuisnya, buat dia menu awal. Terus ini ada nama sama dengan input, masukkan nama Anda dan name. Nah, ini kita minta input dari user buat masukin nama dan name-nya. Terus selanjutnya di sini ada sapaan lah buat user buat sebelum mulai kuisnya. Terus kita return nama dan name itu buat kembaliin nilai nama dan name biar bisa dipakai lagi nantinya di program utama. Oke, terus selanjutnya ada fungsi si kuisnya, kuis pertanyaan. Nah, di awal ini kita pakai sediain dulu variable score sama dengan 0. Itu buat nanti nyimpen hasil skor dari user ketika dia benar ataupun salah. Terus selanjutnya recap. Nah, recap ini variable untuk kita nyediain variable recap itu buat list kosong aja. Nah, ini bakal dipakai nanti buat kita tampilin di outputnya buat ngerekap jawaban dari user. Nah, ini yang random sample tadi yang aku bilang, ini buat ngacak pertanyaan yang tadi udah aku buat di sini. Oke, selanjutnya, nah, for IDX, p in enumerate pertanyaan 1. Nah, IDX ini sebenarnya cuma angka doang. Terus p in enumerate pertanyaan 1. Nah, 1 ini bakal dimulai dari 1. Pertanyaan ini yang tadi kita siapin variabel pertanyaan. Nah, jadi kenapa IDX, p? Jadi gini. Ini aku kasih contoh di sini. Nah, tadi kan kita punya pertanyaan kayak gini yang isinya ada beberapa dictionaries. Jadi for IDX, p itu jadi kita bakal ngelupingnya ada 2 yang bakal kita iniin, si variable IDX sama P. Nah, kalau kita run, ntar bakal jadinya kayak gini. Nah, ini berarti salah. Masa pakai ini? Nah, coba kita run ulang. Nah, jadi ada 1, ini dari IDX-nya. Terus yang P-nya ini buat manggil si soal ataupun opsi ataupun opsi jawaban. Nah, karena kita pakai ini soal, jadi yang keluar bakal soal. Nah, kalau kita ininya misal opsi. Nah, bakal ada opsinya yang keluar. Ini buat manggil dictionaries di pertanyaan tadi, di list pertanyaan tadi. Oke, terus selanjutnya for opsi in P opsi. Nah, tadi kan karena si opsinya ini kita pakainya ABCD, bukan salah benar. Jadi kan kita pakainya list lagi. Nah, buat nampilin si opsinya, kita pakai looping lagi di bawah. For opsi in P opsi, kita manggil variable opsi tadi di dictionary opsi di ini yang pertanyaan tadi bakal keluar gini kan. Nah, makanya kita ngeran ini untuk biar dia nggak sejajar kayak, bentar, aku kasih contoh. Nah, kita looping lagi. Nah, jadi ini enggak usah.
ini nggak boleh, coba run dulu. Nah jadi kan dia kalau awal tadi tuh kita bentuknya dia sejajar gini kan. Nah kita pakai looping lagi di bawahnya, for opsi in p opsi, kita print opsinya. Jadi opsinya tuh keluar bakal satu-satu kayak gini, kayak pilihan ganda biasa. Oke. Terus selanjutnya, nah ini jawaban. Kenapa aku sini jawabannya aku simpan string kosong. Nah baru ntar bakal di input sama si usernya. Nih jawaban input. Nah ini while ini aku pakai looping ini buat jadi ketika dia masih salah nge-input pilihannya, entah itu bukan A, B, C, D, dia bakal nge-loop terus untuk nyuruh si usernya beri opsi yang ada di pilihan. Terus nah dot upper ini biar semuanya jadi kapital, karena kan di Python ini dia case sensitif, jadi entah itu nggak kapital atau enggak kan itu bakal beda. Jadi aku pakai dot upper. Nah, jadi ketika dia jawabannya masih bukan A B C D, dia bakal ngeinin ulang di loop terus biar dia input jawabannya yang benar. Nah baru ini kita ada percabangan. Ketika jawabannya benar, kunci jawaban sesuai dengan kunci jawaban, dia bakal print respon yang mantap, jawaban Anda benar gitu. Terus skornya kita bakal update jadi 20, kita plus 20, terus kita tambahin statusnya benar. Nah ketika dia salah, kita print maaf jawaban Anda salah, terus kita berikan jawaban yang benar dan kita memberikan status salah. Nah terus recap.append ini itu dia buat nyimpan hasil dari jawaban si user ini ke ini tadi list kosong yang udah kita sediain. Nah ini bakal kepake nanti di hasil TXT kita. Terus terakhir ini return score sama recap. Oke, terus selanjutnya ada fungsi untuk menentukan rank dia. Kita pakai percabangan lagi. Jika skornya sama dengan 100, dia medical immortal. Jika skornya dan lain-lain ini bakal ada kategorinya sendiri. Nah terus kita bakal fungsi terakhir nih, simpan hasilnya. Kita pakai variabel nama, name, score, rank, dan recap. Nah jadi untuk buat file txt ini kan sebenarnya kita butuhnya kayak gini, with open. Nah ini buat nama filenya .txt, terus ini ikutin aja. Terus nah ininya bebas sebenarnya, tapi ngaruhnya cuma di sini doang. Kita cuma harus samain ininya, terus write. Nah write ini fungsinya sama kayak print di Python, cuma dia outputnya bakal keluar di file txt-nya nanti. Nah aku biar gampang itu aku pakainya variabel hasil kayak gini. Jadi kita nggak perlu nulis terus hasil txt.write bla 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 gitu kan. Right. Nah ini bisa kita tulis nih apa aja. Nah biar nggak pusing kayak gitu, biar lebih kebayang hasilnya bakal kayak gimana, aku pakai variabel hasil. Jadi kita tinggal write si variabel hasil ini doang. Nah variabel hasil ini aku tulis di sini, hasil sama dengan kita pakai free formatting. Hasil kuis Mobile Legends, nama tadi, name, score, rank, review jawaban. Nah review jawaban tadi ini kita pakai yang inian recap tadi. Ini variabel recap yang udah kita isi listnya dengan ini append tadi. Nah jadi bakal kita pakai looping ini, for r in recap hasil. Nah jadi kita pakai looping ini, jadi untuk semuanya, setiap loopingan ini kan ada berisi setiap jawaban dari user. Nah, ini bakal ditambahin ke hasil yang tadi, plus hasil plus sama dengan ini. Jadi gitu. Oke, coba kita. Nah ini kita jalanin fungsinya tadi, nama, name, sapa user, score recap, quiz, dan ranknya pakai def penentu rank. Ini untuk print hasil terakhirnya. Sama ini buat simpan hasil yang tadi di txt. Dan kita run. Nama Anda Nafta, name-nya 79. Selama berapa cooldown? Aku ngasal aja mungkin ya, biar cepet. Nah total score Anda 40, rank Anda legend, terima kasih telah. Nah ketika kita selesai nge-run ini, otomatis bakal nge-save hasil quiz ML tadi di file txt. Nah ini hasilnya. Tadi recap tadi itu aku pakai buat biar di file txt ini bisa ngeluarin lagi ya jawaban tadi yang di input sama user, biar dia bisa nge-review lagi jawabannya. Oke, mungkin itu aja
Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.